Pengantar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku celang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Anak keparat, laknat. Rupanya kau memang harus mampus di tanganku. Aku memang tak akan rugi membunuhmu, karena kau memang tidak pernah kupelihara sejak bayi. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk mampus kau, Kamiswara. Lihatlah baik-baik apa yang ku genggam ini. Sebentar lagi nyawamu akan segera melayang. Dan aku akan puas melihat bangkaimu berlumuran darah. Ayo, bersiap-siaplah anak keparat. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri ke-123 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Idris Afandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Lesmar Diana sebagai Nyai Tumenggung Sakya Murti, Anti sebagai Wara Palupi, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res.
Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Tumenggung Yuda Paksa mengangkat tinggi-tinggi pedangnya, dan ketika dia akan menghempaskan pedang itu ke arah Nyai Tumenggung, tiba-tiba dari arah lain berkelebatlah sebuah bayangan menepis pedang itu. Siapa kau, anak muda? Apa maksudmu mencampuri urusanku, ha? Tumenggung Yuda Paksa, rupanya kau sudah lupa padaku. Bukankah kita belum lama bertemu? Oh iya, aku baru ingat. Kau adalah anak muda yang berasal dari padang karautan itu. Kenapa kau berada di tempat ini? Dan apa maksudmu mengganggu urusanku? Aku sudah mendengar apa yang kalian bicarakan. Kalau tiba-tiba aku turut campur dengan urusanmu, itu karena aku tidak suka dengan sikapmu. Kau seakan-akan tidak mempunyai rasa iba sedikit pun terhadap mereka, Tumenggung Yuda Paksa. Ini urusanku, anak muda. Apapun yang akan kulakukan, kau tidak berhak turut campur. Apalagi mereka tidak ada sangkut pautnya denganmu. Aku turut campur dengan urusan ini karena memang aku mengenal mereka. Oh, jadi kau mengenal dua orang wanita ini? Apa kau tahu bahwa mereka adalah anak dan istri Tumenggung Murti Wandawa? Iya, aku memang sudah mengenalnya sejak lama. Bagus, kalau kau sudah mengenalnya. Dengan begitu aku tidak perlu menceritakan apa yang ingin kulakukan terhadapnya. Dua orang wanita ini harus kubawa dan kuhadapkan pada Sri Baginda Kertajaya. Nah, aku harap menyingkirlah dari situ. Aku akan segera membawa mereka sekarang juga. Tunggu dulu, Tumenggung. Menyingkirlah, anak muda. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu membawa dua orang wanita ini, Tumenggung. Keparat. Apa maksudmu mencegahku, anak muda? Aku tidak bisa menjelaskan apa alasanku melarangmu membawa mereka. Lebih baik kau turuti saja keinginanku. Tidak. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Aku tidak akan melepaskan kedua wanita ini. Menyingkirlah dari situ, anak muda, atau leher wanita tua ini kupenggal. Lebih baik menyingkirlah, Surya Medari. Biarkan ibu pergi dari tempat ini. Dibawa oleh Tumenggung Yuda Paksa. Ibu tidak ingin kau dicelakainya. Oh, rupanya kau mempunyai hubungan darah dengan wanita ini, anak muda. Nyai Menggung, jadi anak muda ini adalah anakmu? Iya, dia memang anakku. Aku harap kau jangan menyakitinya, Yuda Paksa. Pantas kau mencegahku untuk membawa wanita ini, anak muda. Rupanya perempuan tua ini adalah ibumu, Surya Medari. Surya Medari. Kalau benar ini ibumu, artinya kau adalah anak dari Tumenggung Murti Wandawa. Tutup mulutmu. Tumenggung Murti Wandawa bukan ayahku. Oh, bagaimana mungkin dia bukan ayahmu? Sementara istri Tumenggung Murti Wandawa adalah ibumu. Kalau begitu kau pun termasuk orang yang menjadi buruan Sri Baginda Kertajaya. Berhenti, anak muda. Jangan coba-coba melangkah kemari. Atau kau ingin ibumu mati di tanganku? Pengecut. Hadapilah aku.
Kalau kau memang benar-benar mempunyai kepandaian tinggi, Tumenggung. Aku tahu kau memang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, anak muda. Aku tidak melawanmu bukan berarti aku takut, tetapi aku memang tidak ingin mempunyai persoalan denganmu. Tidak kusangka ternyata Murti Wandawa mempunyai anak yang gagah sepertimu, Surya Medari. Cukup! Jangan kau sebut-sebut lagi nama Murti Wandawa di depanku, Tumenggung. Lepaskan mereka, atau kau akan kubuat malu di hadapan orang-orang Kediri bahwa Tumenggungnya telah melakukan tindakan yang memalukan. Peduli setan dengan orang-orang Kediri. Aku sekarang bukan seorang Tumenggung lagi. Jadi kau sekarang tidak menjabat sebagai Tumenggung lagi di Kediri? Lalu apa maksudmu ingin membawa dua orang wanita ini pada Baginda Kertajaya? Aku ingin membawa wanita ini ke hadapan Sri Baginda Kertajaya karena aku ingin menerima kembali jabatanku yang hilang. Masa depanku hancur karena ayahmu yang telah menghancurkannya. Jadi kau tidak mau melepaskan mereka? Iya, aku tidak akan melepaskannya kecuali ayahmu berada di hadapanku. Baik, kalau kau tidak mau melepaskannya, jangan menyesal akibatnya nanti. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Kau lihat sendiri apa yang akan kulakukan nanti. Sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Yudapaksa, Kameswara mundur selangkah. Dan pada saat berikutnya, dia segera memasang kuda-kuda dengan sempurna. Sementara itu Yudapaksa hanya bisa melihat anak muda yang berada di hadapannya dengan tatapan mata tegang. Apa yang ingin dilakukan anak muda ini? Aku harus berhati-hati. Aku tahu benar kemampuannya. Anak muda, apa yang ingin kau lakukan? Menyingkirlah dari tempat itu, atau kau ingin lihat ibu dan saudaramu ini mati di tanganku? Dia diam saja. Apakah dia sengaja ingin menantangku? Apa yang harus kulakukan sekarang? Tidak mungkin harus kubuktikan ancamanku. Sementara Sri Baginda mengharapkan dua orang ini untuk kubawa ke istana. Ibu, apa yang sedang dilakukan Kakang Surya Medari, Bu? Entahlah. Mungkin Kakang sedang menerapkan ilmunya untuk melawan Yudapaksa. Ibu, kenapa tiba-tiba saja tempat ini dipenuhi oleh kabut? Dingin sekali, Ibu. Aneh sekali. Apakah kabut-kabut yang muncul ini akibat dari ajian Surya Medari yang ia terapkan? Ibu pun mulai merasakan dingin palupi. Setan alas.
Tiba-tiba saja suasana di tempatku dipenuhi oleh kabut. Dari mana asalnya kabut-kabut ini? Apakah ini adalah perbuatan dari anak muda ini? Oh, dingin. Memang benar, tiba-tiba saja suasana di tempat itu dipenuhi oleh kabut yang tidak jelas kapan munculnya. Suasana di tempat itu jadi semakin tegang. Nyai Tumenggung dan Warapalupi gemetar menahan dingin kabut itu. Begitu juga dengan Tumenggung Yuda Paksa. Oh, gila, hawa dingin kabut ini benar-benar membekukan seluruh tulang-tulang tubuhku. Aduh, aku yakin ini adalah perbuatan anak muda ini. Aku harus mencegahnya sebelum ia melakukan tindakan yang lebih jauh. Sial, pandanganku jadi kabur oleh kabut yang semakin tebal ini. Anak muda, hentikan perbuatan pengecitmu ini, atau kau akan menyesal. Ha! Kenapa harus berteriak-teriak seperti itu, Tumenggung? Aku di sini, di belakang. Tidak perlu heran. Apa yang kulakukan ini hanyalah tindakan biasa. Lepaskan mereka cepat, atau kau akan merasakan tendanganku. Hup! Bagus. Aku senang melihatmu begitu sigap. Keparat. Bisamu hanya menggunakan kelicikan saja, anak muda. Kenapa harus menggunakan ajian seperti ini? Kalau kau memang mampu bertarung denganku secara ksatria, ayo majulah. Dalam hal ini tidak ada istilah licik, Tumenggung. Bukankah kau sendiri berani menggunakan pedang pada dua orang wanita yang tidak mampu ini? Sudahlah, Tumenggung. Sebaiknya pergilah dari tempat ini dan bebaskan mereka. Keparat, kau berani menganggapku enteng, anak muda. Apa kau pikir setelah berhasil menjatuhkan aku akan takut kepadamu? Aku tidak mengatakan bahwa kau takut padaku. Tapi setidak-tidaknya, kau harus menyadari bahwa aku tidak main-main. Lihatlah ini. Hup, hup. Kabut-kabut itu lenyap begitu saja. Luar biasa sekali anak muda ini.
Kehebatannya hampir menyamai anak muda yang bertapa di padang karautan. Apakah aku akan sanggup melawannya? Atau sebaiknya aku melarikan diri saja? Lebih baik ku lawan saja. Kalau memang aku tidak berdaya melawannya, barulah aku akan menyingkir. Tumenggung, kenapa kau diam saja? Apa yang kau pikirkan? Aku kira kau tidak perlu membuat pertimbangan untuk meninggalkan tempat ini. Pergilah, aku tidak akan menyakitimu. Tapi kalau kau tetap ingin melawanku, maka jangan menyesal akibatnya nanti. Keparat, bocah sombong. Rasakanlah ini. Tumenggung Yudapaksa benar-benar geram. Dia terus menerjang Kameswara dengan garangnya. Pukulannya yang keras seolah-olah tak ingin memberi Kameswara kesempatan untuk membalas. Namun Kameswara yang mempunyai kepandaian cukup tinggi dapat mengelak dengan mudah. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan Kakang Surya Medari, Bu? Aku khawatir ia tak akan sanggup melawan Paman Yudapaksa. Tenanglah, Nduk. Kita pasrahkan saja persoalan ini pada Hyang Maha Tunggal. Mudah-mudahan Surya Medari kakangmu sanggup melawan Tumenggung Yudapaksa. Kakang Surya Medari. Rasakanlah ini, Tumenggung. Hebat sekali kau anak muda. Memang sudah kuduga sebelumnya bahwa kau mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Ya, mungkin kali ini pun aku harus menelan kepahitan. Gagal membawa keluarga Murti Wandawa. Bagus. Kalau kau ingin menyingkir dari tempat ini, nah, pergilah sebelum pikiranku berubah. Baik anak muda. Tapi ingat, suatu saat kau pun akan mengalami nasib yang buruk. Karena kau telah berurusan dengan pemerintahan Kediri. Di samping itu, kau pun termasuk keluarga Murti Wandawa. Nah, tunggu saja saatnya nanti. Dengan tatapan mata yang masih menyimpan dendam, Tumenggung Yudapaksa melesat menembus kegelapan malam. Suasana kembali sunyi. Sementara itu Nyai Tumenggung dan Warapalupi segera menghampiri Kameswara dengan dada berdebar. Surya Medari, bagaimana keadaanmu, nak? Apakah kau tidak apa-apa? Maaf, namaku bukan Surya Medari. Dan jangan sekali lagi kau panggil aku dengan nama itu. Namaku Kameswara. Oh, Surya Medari. Kakang Surya Medari, kenapa Kakang bersikap demikian pada ibu? Cukup kataku. Jangan kau sebut-sebut nama itu lagi. Dan aku tidak pernah merasa mempunyai seorang ibu. Oh, kenapa hatimu jadi sekeras batu, Kakang? Apakah kau tidak melihat penderitaan yang kami rasakan sekarang? Kenapa Kakang tega tidak mau mengakui ibu? Ibu
ibu adalah ibu kandung Kakang. Oh, tidak kusangka Kakang berhati kejam. Sudahlah, Warapalupi. Ibu memang tidak pantas menjadi orang tua yang dikasihani. Kau berhak tidak mengakui aku sebagai ibumu, Suryamedari. Karena aku tidak pernah membesarkanmu. Tapi harus kau pahami, tanpa ada ibu, kau tidak akan lahir, nak. Karena ibulah yang melahirkanmu. Ayo, Warapalupi, kita tinggalkan tempat ini. Tidak, Ibu. Aku tidak mau meninggalkan tempat ini sebelum Kakang Suryamedari mau mengakui Ibu bahwa Ibu adalah orang tua kandungnya. Kakang, tataplah kami baik-baik. Kalau menurutmu Ibu bersalah, buanglah segala kesalahan yang dilakukan Ibu. Biar bagaimanapun, beliau adalah orang tua kandungmu, Kakang. Wanita yang melahirkanmu. Kakang tidak bisa melimpahkan kesalahan itu pada Ibu semua. Aku tidak pernah menuduh ibu bersalah. Tetapi aku juga tidak pernah mengakui dia sebagai ibuku. Cukup kalau kalian mau pergi-pergilah. Biarkanlah aku sendirian di tempat ini. Bukankah sejak kecil aku sudah dianggap seperti seonggok sampah? Kalau kalian tidak mau pergi, baiklah. Aku yang akan pergi. Nah, selamat tinggal. Kakang Suryamedari, tunggu. Warapalupi segera meraih lengan Kameswara ketika laki-laki yang dianggap kakangnya ini akan melangkah. Sementara itu Nyai Tumenggung sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatap Kameswara dengan tatapan sedih. Dan tanpa terasa, air matanya membasahi pipinya yang mulai keriput. Hati Nyai Tumenggung Murtiwandawa benar-benar terpukul ketika mendengar kata-kata Kameswara yang tidak mau mengakui ia sebagai ibu kandungnya. Dengan hati terluka dan wajah yang dibasahi air mata, Nyai Tumenggung Murtiwandawa segera menghampiri Warapalupi. Sudahlah, Warapalupi. Ibu memang tidak pantas menjadi orang tua yang dikasihani. Kau berhak tidak mengakui ibu sebagai ibumu, Suryamedari. Karena ibu memang tidak pernah membesarkanmu. Tapi kau harus pahami ibu adalah ibu kandungmu. Tanpa aku, kau tidak akan lahir di dunia ini, nak. Karena ibulah yang melahirkanmu. Warapalupi, ayo, kita tinggalkan tempat ini. Tidak, Ibu. Aku tidak mau meninggalkan tempat ini sebelum Kakang Suryamedari mau mengakui Ibu bahwa Ibu adalah orang tua kandungnya. Kakang, tataplah kami baik-baik. Kalau menurutmu Ibu bersalah, buanglah segala kesalahan yang kau simpan itu. Biar bagaimanapun, beliau adalah orang tua kandungmu, wanita yang melahirkanmu. Kakang tidak bisa melimpahkan kesalahan itu semua pada Ibu. Aku tidak pernah menuduh ibu bersalah.
Tetapi aku juga tidak pernah mengakui dia adalah ibuku. Sudahlah. Kalau kalian mau pergi, pergilah. Biarkan aku sendirian di tempat ini. Bukankah sejak kecil pun aku sudah dianggap seperti seonggok sampah? Kalau kalian tidak mau pergi dari hadapanku, baiklah. Aku yang akan pergi. Nah, selamat tinggal. Kakang Surya Medari. Sudahlah, Pak Lupi. Apalagi yang kau inginkan? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mempunyai orang tua? Aku hanyalah seonggok sampah yang tidak mempunyai arti apa-apa. Sehingga sejak bayi pun aku sudah dibuang. Kakang, semua itulah hanya sebuah kehilapan. Kehilapan? Apakah perbuatan yang jelas-jelas dilakukan secara sadar adalah sebuah kehilafan? Tidak. Aku tidak terima kata-katamu, Warapalupi. Tidak. Lepaskan tanganku. Biarkan aku pergi dari tempat ini. Kau tidak perlu mencegahku, Warapalupi. Tidak. Aku akan tetap mencegahmu, Kakang. Sampai Kakang mau mengakui ibu. Kami sedang dalam keadaan terjepit, Kakang. Apakah Kakang tidak mau menolong aku dan ibu? Yang selalu diburu dan dikejar-kejar oleh orang-orang Kediri. Warapalupi, biarkan dia pergi. Kita kembali saja ke pondok. Kita harus bisa menerima cobaan ini. Menerima cobaan ini semua dengan tabah. Mungkin harus beginilah nasib yang harus ibu terima. Ibu. Dengar, Warapalupi. Tidak ada gunanya kita memaksa Surya Medari, orang yang tidak mau mengakui ibu sebagai orang tuanya. Ayolah anakku, ayo. Baiklah. Kakang Surya Medari, mungkin kau benar. Ini bukan suatu kekhilafan. Dan kami memang harus menerimanya dengan hati yang pasrah. Carilah apa yang Kakang inginkan. Kami berdua hanyalah orang-orang yang terbuang. Maafkan kami, Kakang. Tunggu. Seketika itu juga Warapalupi menghentikan langkahnya. Ketiganya nampak tersentak kaget begitu melihat sesosok bayangan yang muncul dari semak-semak. Dan orang itu tak lain adalah Biku Dewa Hastu. Sambil menatap tajam, dia pun melangkah ke arah Kameswara. Kameswara, tidak kusangka hatimu begitu keras. Dan tidak mengenal rasa ibah sedikit pun. Apakah Kameswara yang kukenal selama ini telah berubah? Atau kau merasa telah mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, kemudian kau mulai tinggi hati? Paman Dewa Hastu. Jawab pertanyaanku, Kameswara. Kenapa kau tidak mau mengakui dia adalah ibu kandungmu? Paman, aku bukannya tidak mau mengakui dia ibu kandungku. Tapi justru dia sendirilah yang telah membuangku. Jadi untuk apa aku mengakui wanita itu adalah ibuku? Untuk apa, Paman? Surya Medari, ibu tidak pernah merasa membuangmu. Aku tidak pernah merasa membuangku. Tapi apa kenyataan yang kuhadapi? Sejak bayi aku tidak pernah mengenal siapa orang tuaku. Sehingga aku terperosok pada peristiwa-peristiwa yang memalukan. Kotor, bahkan mungkin lebih kotor dari kotoran hewan. Oh, Surya Medari. Kameswara. Kau tidak bisa melimpahkan semua kesalahan pada ibumu. Apakah kau tidak tahu bahwa orang tuamu dan adikmu sekarang telah tenggelam dalam peristiwa yang menyedihkan?
Sekarang mereka telah menjadi buruan orang-orang Kediri. Kukira kau harus merenungkannya lebih dalam lagi, Kamaswara. Merenung? Ya. Apakah mereka sendiri telah merenungkan bagaimana nasib yang kualami? Tidak, Paman. Bagiku semuanya sudah jelas bahwa mereka menganggapku anak hanya terpaksa. Andai kata dulu aku bukan anak yang terbuang, maka pengalaman buruk yang kulakukan dengan kakakku sendiri tidak akan terjadi. Kamaswara, kenapa kau menyangkut pautkan peristiwa itu dengan tindakan orang tuamu? Bagaimana mungkin tak ada sangkut pautnya dengan orang tuaku? Rupanya Paman sendiri mencoba untuk mengecohkan cara berpikirku. Tidak, Paman. Aku yakin Paman pun mengetahui dan mengakui apa yang kukatakan. Pikiranmu sungguh picik sekali, Kamaswara. Baiklah. Mungkin apa yang kau katakan itu benar. Tapi kuharap kau tidak melimpahkan kesalahan itu pada ibumu. Karena semua ini terjadi akibat ulah ayahmu. Sudah kukatakan sejak tadi bahwa aku tidak mempunyai ayah ataupun seorang ibu. Baiklah, Kamaswara. Mungkin hatimu sudah beku bagaikan karang. Tapi setidak-tidaknya kau mau mengerti betapa ibumu sangat kecewa menerima perlakuan anak kandungnya yang sama sekali tidak mau mengakui bahwa ia ibu kandungnya. Apakah kau bisa membayangkan apa yang diderita ketika akan melahirkanmu? Apa kau bisa merasakan bagaimana sakitnya dan takutnya melahirkan anak dengan mempertaruhkan nyawa? Kurasa semua itu bisa kau bayangkan, Kamaswara. Betapa menderitanya hati seorang ibu melihat anak kandungnya yang tidak mau mengakui orang tuanya sendiri. Dosa yang paling besar dan tidak bisa dimaafkan adalah menyakiti orang tua sendiri. Bagaimana seandainya kau menjadi orang tua, kemudian tidak diakui oleh anakmu sendiri? Bagaimana? Tentunya kau akan kecewa, bukan? Bahkan mungkin kau akan mengambil tindakan lain. Tapi kau lihat ibumu. Walaupun ia kecewa sekali padamu, tapi ia tetap berusaha untuk tabah. Apa kau tidak bisa melihat itu semua? Renungkan, Kamaswara. Aku tahu kau pemuda yang baik. Kau pemuda yang mempunyai perasaan iba yang cukup tinggi, Kamaswara. Renungkan itu. Sang Hyang Agung, haruskah aku menelan kepahitan ini sebagai cobaan yang harus kuterima? Aku sebenarnya sangat iba terhadap wanita tua yang ada di hadapanku ini. Tapi apakah aku harus menghapus segala kesalahannya kemudian bersimpuh di hadapannya? Kamaswara, memaafkan kesalahan seseorang adalah perbuatan terpuji. Apalagi mau mengakui orang tua yang selama ini mengharapkan. Yang Maha Tunggal saja mau memaafkan kesalahan hambanya. Apalagi manusia. Dia harus mau memaafkan kesalahan sesamanya, Kamaswara. Kata-kata Biku Dewa Hastu benar-benar telah menyentuh hati kecil Kamaswara.
Tubuh anak muda itu gemetar menahan perasaan dan gejolak dalam hatinya. Sesaat lamanya dia terdiam, tapi akhirnya Kameswara melangkah mendekati Nyai Tumenggung. Dan pada saat berikutnya, dia bersimpuh di kaki perempuan tua itu. Dan dengan hati haru, Nyai Tumenggung pun membelai rambut Kameswara. Surya Medari, anakku. Kakang Surya Medari. Oh, sayang aku. Terima kasih atas kebahagiaan yang kau limpahkan ini. Aku bersyukur anakku mau mengakui orang tuanya yang banyak dosa ini. Surya Medari. Suasana tenggelam dalam keharuan yang dalam. Kameswara tak dapat menahan tangisnya. Dia sekarang benar-benar baru merasakan betapa dia membutuhkan orang tua. Maafkan aku, Ibu. Aku memang seharusnya tidak perlu berkeras hati. Biar bagaimanapun juga kau tetap ibuku. Maafkan anakmu ini, Ibu. Kau tidak bersalah, Surya Medari. Ibulah yang bersalah. Ibu sangat bersyukur sekali kau mau mengakui ibu lagi. Seandainya tadi kau tetap pada pendirianmu, mungkin pupuslah harapan ibu. Bangunlah, anakku. Aku gembira, Kameswara. Akhirnya kau mau membuka mata hatimu. Ya, mudah-mudahan kau mau menghapus segala kenangan yang pahit dan mulai membuka lembaran yang baru, Kameswara. Namun begitu, rasanya belum lengkap kalau kau belum mau memaafkan ayahmu, nak. Paman. Surya Medari, ibu mohon kau mau memaafkan ayahmu. Sekarang ayahmu tengah dibebani oleh perasaan berdosa yang dalam. Dan hampir saja ia gila. Akibat terganggu pikirannya. Barangkali saja, jika kau mau memaafkan kesalahan ayahmu, akan meringankan beban pikirannya. Benar, Kakang. Maafkanlah kesalahan ayah. Ayah sekarang lain dengan yang dulu. Dia sekarang sudah mencoba melepas sifat-sifat keduniawiannya. Ya, Kameswara. Mungkin kau perlu menjernihkan pikiranmu. Baiklah. Sekarang Paman akan kembali ke pondok dulu. Kang Bo Ayu, kau pun harus kembali ke pondok. Kakang Sakyamurti sekarang dalam keadaan yang memprihatinkan. Baiklah. Warapalupi, apakah kau akan ikut kembali ke pondok? Ibu, biarlah Warapalupi bersamaku. Aku ingin berbicara banyak dengannya. Nanti kami akan segera menyusul. Ya, biarlah Kang Bo Ayu. Mungkin Kameswara harus merenungkan semua ini. Ayo, Kang Bo Ayu. Baiklah. Palupi dan kau Surya Medari. Ibu tinggal dulu.
Tapi ingat, Ibu menunggu kehadiran kalian secepatnya. Iya, Bu. Palupi, aku harap kau jangan memanggilku lagi dengan nama Surya Medari. Bukan aku tidak mau kau panggil dengan nama itu, tapi aku sudah terbiasa dengan nama Kameswara. Jadi aku harap kau memanggilku dengan Kakang Kameswara saja. Iya, baiklah Kakang Kameswara. Syukurlah kalau kau mengerti apa yang kuinginkan. Palupi, mulai hari ini aku menerima ibu sebagai ibu kandungku. Begitu juga dengan kau. Aku menerima dengan setulus hatiku kau sebagai adik kandungku. Karena kau memang lahir dari rahim yang sama. Tapi satu yang masih menjadi ganjalan hidupku, yang menjadi ganjalan di dalam batinku. Bagaimana aku harus menerima ayah sebagai ayahku, sementara dosa-dosa beliau sudah terlalu banyak. Apakah aku harus memaafkannya? Sekalipun dosa-dosa ayah terlalu besar, tetapi aku mohon, Kakang mau memaafkan ayah. Sekarang beliau dalam keadaan yang memprihatinkan. Beban pikiran tentang dosa-dosa di masa lalunya begitu menghimpit benaknya. Beliau hampir saja gila karena hal itu, Kakang. Sebenarnya bukan Kakang saja yang benci pada ayah, tetapi aku juga. Tapi karena aku mencoba untuk menerima ini semua, akhirnya aku memaafkan segala kesalahan ayah. Palupi, kenapa kau menangis? Aku sekarang ini sedang mengandung, Kakang. Dan orang yang seharusnya menjadi suamiku telah dibunuh oleh ayah. Kenapa hal itu bisa terjadi, Palupi? Baiklah. Mungkin aku memang harus menceritakannya padamu. Kenapa calon suamiku sampai dibunuh ayah? Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kemudian dengan terbata-bata, Wara Palupi menceritakan peristiwa yang pernah dialaminya. Kameswara mendengarkan penuturan adik kandungnya itu dengan penuh rasa iba. Dan beberapa lama kemudian, demikianlah kejadiannya, Kakang. Laki-laki yang kucintai itu seorang senopati Kediri. Namanya Senopati Naragopita. Sungguh malang sekali nasibmu, Palupi. Aku menerima semua ini dengan hati yang rela, Kakang. Mungkin sudah beginilah perjalanan nasibku. Jadi aku harap Kakang pun bisa mengerti bagaimana sikap ayah. Apalagi sekarang beliau benar-benar menderita.
pada mulanya memang sakit. Harus memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Tapi setelah kulihat penderitaan yang ayah rasakan, akhirnya semua itu menjadi cair. Kau mungkin bisa bersikap demikian pada ayah. Tetapi aku, rasanya tidak mungkin. Kakang. Kameswara sepertinya belum bisa menerima sikap ayahnya. Semua itu masih dianggapnya sebagai beban yang paling berat untuk berusaha dilupakannya. Sesaat lamanya keduanya terpaku. Tapi tiba-tiba saja Kameswara melangkah ke arah lain. Nah, apakah yang akan dilakukan oleh Kameswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.